Tapi aku terpaksa. Ini benar-benar terpaksa, nggak ada jalan lain. Kita harus lakuin ini demi hubungan kita. Tapi ini terlalu beresiko. Aku nggak siap. Kepala aku kayak mau pecah rasanya. Sayang, please deh, jangan terbebani kayak gini dong. Ayolah, kita sama-sama berjuang. Kita udah gak punya waktu lagi. Kalau kita ambil langkah ini, hidup kita bakal berubah total. Kamu siap sama semua resikonya? Aku tahu, tapi aku siap tanggung jawab sama semuanya kok. Ya. Kalau begitu, aku juga siap. Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu cantik banget kalau nggak pakai kerudung, sayang. Aku serius sama kamu, sayang. Aku beneran pengen hubungan kita tuh lanjut sampai nikah, bukan cuma pacaran doang. Aku tahu kamu serius sama aku, tapi aku belum kepikiran nikah secepat itu. Kamu ngerti kan? Iya, aku ngerti. Aku juga masih nabung buat masa depan kita. Aku tuh cuma takut aja kita kelamaan pacarannya. Terus nanti kamu bosen. Kenapa harus bosen? Aku kan nyaman sama kamu. Aku cuma belum siap aja. Aku pengen ngerasain masa pacaran dulu. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kamu yakin nggak sama aku? Karena aku kan cuma ya gini, nguli doang kerjaannya. Apa sih kamu? Kok ngomongnya gitu? Kamu tahu kan, aku sayang sama kamu itu apa adanya. Udah ah, jangan overthinking mulu. Iya, maaf ya. Tapi kenapa ya? Ekonomi aku tuh masih begini-begini aja. Capek banget rasanya. Pengen bagian kamu aja butuh waktu lama banget. Baguslah, biar kamu mau usaha lebih keras lagi. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus sama-sama. Jadi kamu jangan kepikiran yang aneh-aneh. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Udah, jangan kebawa perasaan kayak gitu. Kalau kata pepatah, semua akan indah pada waktunya. Ih, kok alay? Ih, kamu yang alay. Ayo pulang, udah mulai gelap tuh. Iya, yuk kita pulang. Mah, Pak, ada apa sih? Kok pada natap gitu ngelihat aku pulang? Duduk, Mama mau ngomong sesuatu sama kamu. Mama mau nanya, kamu itu kapan mau serius mikirin hidup sih? Kamu itu bukan anak kecil lagi, Jihan. Aku tahu, tapi kenapa sih tiba-tiba bahas soal ini? Aku masih kerja, masih nabung. Bukan masalah itu, nak. Jadi, ada yang datang ke papa, kepala desa itu. Dia bilang mau serius sama kamu. Apa? Aku nggak kenal. Gimana bisa tiba-tiba mau dijodohin gitu aja? Justru itu, dia mapan, punya masa depan jelas. Beda sama kamu yang dari dulu pacaran entah sama siapa, tapi nggak pernah ngenalin ke mama. Aku punya pacar, Mah. Aku udah lama sama dia. Siapa? Kenapa baru ngomong sekarang? Kamu malu ngenalin? Atau emang dia nggak punya keberanian buat datang? Bukan gitu, aku cuma belum siap aja bawa dia ke sini. Tapi dia orang baik kok. Aku sayang sama dia. Jihan, Mama tanya ya, dia kerjanya apa? Gajinya berapa? Bisa jamin kamu hidup apa enggak? Dia lagi usaha, Mah. Dia nabung. Dia serius kok sama aku. Kalau serius, suruh dia datang ke rumah. Papa mau lihat langsung orangnya. Nanti aku omongin dulu sama dia. Tapi jangan paksa aku nerima lamaran kepala desa itu. Aku nggak mau. Kamu itu anak perempuan satu-satunya. Mama cuma mau kamu hidup enak, bukan sengsara sama laki-laki yang nggak jelas. Mah, tolong percaya sama pilihan aku. Aku bakal suruh dia datang. Tapi jangan paksa aku nikah sama orang yang aku nggak kenal. Ya udah, bilang ke dia datang secepatnya. Papa mau kenal sama pacarmu itu. Halo sayang, kok lama sih angkat video call-nya? Lagi sibuk ya? Enggak kok, sayang. Aku lagi gelisah. Tadi Mama sama Papa minta aku bawa kamu ke rumah. Wah, kamu serius? Mama sama papa kamu bilang gitu. Tapi kenapa harus gelisah sih? Nggak apa-apa kali, aku siap kok. Aku beneran mau nunjukin kalau aku itu serius sama kamu. Kamu ngomong gampang. Aku tuh nggak tenang. Karena kamu tahu sendiri kondisi kamu gimana.
Papa Mama tuh nggak bakal nerima kamu kalau kamu datang cuma tangan kosong doang. Ya udah, nanti aku bawa itu ya, buah tangan tuh, bawa buah kali ya, biar nggak kosong tangannya. Ih, malah bercanda. Aku tuh lagi serius ini. Iya, aku juga serius. Terus kamu maunya gimana? Aku tuh takut. Aku takut semuanya malah jadi ribet. Udah, kamu tenang aja. Aku datang besok atau lusa. Kamu tentuin aja tuh enaknya kapan. Nanti aku datang buat ngomong baik-baik sama orang tua kamu. Ya udah, nanti aku kasih tahu Mama. Tapi kamu harus siap. Gak boleh cengengesan. Iya sayang. Udah, jangan cerewet gitu. Ih, Aku mau ceritain yang aku rasain di sini, biar tenang. Dani, ini cicilan rumah kita jatuh temponya minggu depan. Nambah lagi bunganya. Mama butuh uang tambahan buat nutupin ini. Mah, bulan kemarin kan aku udah kasih buat tambahan loh, Mah. Iya, tapi tetap kurang. Penghasilan papa kan udah turun. Mama harus bayar, tapi uangnya nggak ada. Mau gimana lagi? Maaf ya nak, papa juga bingung. Sekarang bisnis papa lagi sepi. Kalau papa ada lebih juga papa kasih. Aku lagi nabung buat masa depan aku, Mah. Ini kalau uangnya tiap bulan dipakai terus kayak gini, ya uang aku nggak bakal ada sisa sama sekali dong. Kamu pikir Mama senang minta terus? Tapi mau gimana lagi? Kamu anak satu-satunya. Siapa lagi yang bisa Mama andelin? Aku tahu, tapi aku ini juga lagi berjuang, Mah. Aku mau nikah sama Jihan. Aku mau melamar dia secara layak. Tapi kalau gini terus ya mana mungkin aku bisa. Ya kalau kamu mau nikahin anak orang, kamu harus siap semuanya. Jangan cuma modal cinta doang. Iya, aku tahu, Mah. Makanya aku kerja mati-matian. Udah. Kamu makan dulu aja. Nanti kita pikirin bareng-bareng gimana caranya buat nyelesain masalah ini. Iya, Pak. Dani, kamu ngapain bengong? Fokus dong, jangan ngelamun terus. Iya Pak, ya maaf ya Pak. Kamu kerja tuh pakai badan sama pikiran. Kalau pikiran kamu kemana-mana, gimana nasib kerjaannya nanti? Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Ini salah saya. Kalau kamu ada masalah pribadi, selesaikan di luar proyek ya. Di sini kamu harus fokus. Iya Pak, ya maaf ya Pak. Kenapa sih Dani? Lagi ada masalah ya, Don? Iya nih, Bang. Aku kan lagi nabung nih, Bang, buat persiapan nikah. Tapi di rumahku juga lagi berantakan nih. Tabunganku tuh kepake mulu buat orang tua. Ya, sabar dulu lah, Dani. Namanya juga hidup ya. Iya sih, tapi aku nggak tahu lagi harus gimana. Nih sekarang kerja dulu deh, biar duitnya makin banyak. Daripada dipikirin mulu, nggak ngasilin duit kan? Iya dah. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberi kesempatan kepada saya untuk datang ke sini. Iya, saya cuma pengen tahu aja. Kamu ini sebenarnya serius? Apa cuma main-main sama Jihan? Ma, jangan langsung begitu dong. Dan itu... Biar dia jawab sendiri. Papa mau dengar langsung dari mulutnya. Saya serius Pak. Saya sayang sama Jihan. Saya ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Serius? Emang kerja apa kamu sekarang? Saya sekarang jadi kuli bangunan, Bu, Pak. Tapi saya udah nabung kok. Saya lagi usaha untuk masa depan saya sama Jihan. Nabung? Nabung berapa? Kamu mau nikahin anak saya cuma modal uang receh? Gak level. Dani, kamu masih muda. Kerjaan kamu belum tetap. Kita bukan meremehkan kamu ya, maaf ya. Tapi pernikahan itu tanggung jawab yang besar. Iya, Pak. Saya tahu saya belum cukup pantas buat Jihan, tapi saya lagi berusaha. Tiap hari saya kerja dari pagi sampai sore buat buktiin kalau saya itu layak sama Jihan. Tapi uang kamu itu nggak akan cukup dalam waktu dekat. Sementara Jihan ini udah banyak yang mau. Kamu bisa apa? Saya cuma minta waktu aja kok, Bu. Intinya gini, Mama nggak ngeliat masa depan yang cerah kalau kamu sama Dani, Jihan. Kamu pikir pernikahan bisa cuma modal cinta doang? Saya bakal buktiin, Bu, kalau saya ini bakal cari cara supaya saya pantas buat Jihan. Kalau kamu memang mau silahkan, tapi dari kami, untuk sekarang kami belum bisa merestui kalian. Capek juga ya jadi orang miskin. Aku
Aku harus cari cara biar dikasih restu sama orang tua Jihan. Oi, kenapa muka lu renyak begitu? Kurang ngopi apa ngopi? Aduh, ngagetin aja lu. Wih, motor baru ya. Iya dong, upgrade diri itu penting bro. Biar cewek pada nempel. Lagi ada masalah apa sih? Kayaknya nggak santai banget tuh muka. Ya, biasalah, cobaan orang dewasa. Daripada banyak pikiran, ikut gua aja yuk. Kita ke klub bentar, ya biar agak waras sedikit otak lu. Ah, nggak ada duit gua buat ke tempat-tempat begituan mah. Udah santai aja lah. Udah yuk, kita OTW sekarang. Mantep nih. Ayo Dan, cerita, jangan diem aja, jangan kayak patung lu. Iya nih, orang tuanya Jihan tuh ya, nggak ngasih restu. Mereka lihat gue tuh kayak sampah. Kerjaan gue dihina, mentang-mentang kuli bangunan. Tabungan gue diremehin, receh katanya. Ya dianggap nggak layak lah pokoknya. Lah terus, lu diem aja. Gue udah coba ngomong baik-baik, tapi tetep aja nggak ngasih restu. Nih bro, gue ada saran nih. Siapa tahu setuju ya. Bikin dia nggak bisa dilepasin sama keluarganya. Maksudnya gimana? Bikin dia hamil. Wah, gila lu ya. Wah, apaan tuh? Enggak, itu mah bukan solusi. Lu gila, lu nyari mati ya? Ya pilihannya cuma dua bro. Kehilangan dia atau hamilin dia. Aku harus gimana? Mama sama papa gak bisa dibujuk lagi. Mumpung mereka lagi di luar, aku bisa telepon Dani. Halo sayang, kok tumben siang-siang gini kamu VC aku? Kangen ya? Sayang, mama bener-bener maksa aku terima lamaran kepala desa itu. Aku bingung harus gimana lagi. Aku juga bingung, aku juga ya gila aja kalau ngerelain kamu dilepasin ke om-om begitu. Ini semuanya salah aku sih. Aku yang nggak bisa ngebuktiin ke orang tua kamu. Aku udah bujuk pakai segala cara, tapi mereka tetap gak mau dengerin aku. Nasib hubungan kita gimana? Aku gak mau nikah sama laki-laki itu. Kamu sabar dulu ya. Aku juga udah buntu nih. Nggak tahu nih bisa nyari jalan keluar apa enggak. Tapi sebenarnya ada satu cara sih biar orang tua kamu nggak bisa maksa kamu nikah sama laki-laki itu. Hah? Cara apa? Kalau kamu hamil, orang tua kamu nggak bakal bisa jodohin kamu sama orang lain. Dani, itu gila Dan. Aku gak siap. Aku bener-bener gak siap. Masa harus hamil di luar nikah? Awalnya aku pikir itu gila, tapi aku juga nggak siap. Keadaan ini udah darurat. Kalau kita nggak lakuin cara itu, ya berarti hubungan kita bakal berakhir dan kamu bakal sama om-om itulah. Aku gak mau ngelakuin itu. Itu bukan solusi. Yang ada malah nambah masalah. Udah dulu ya. Kayaknya mama ke kamar aku deh. Mama, ada apa, Mah? Tadi kamu teleponan sama laki-laki miskin itu ya? Enggak kok, Mah. Tadi aku cuma nonton YouTube. Oh, bagus deh. Pokoknya jangan hubungi dia lagi. Mama sama Papa nggak bakal pernah restuin hubungan kamu sama dia. Sayang, aku makin gak kuat ngadepin semuanya. Mama tiap hari ngomongin lamaran itu. Aku nggak bisa bantu apa-apa kalau kondisinya kayak gini. Kamu beneran nggak mau pakai cara yang aku bilang kemarin? Hah? Jangan ulangin omongan itu. Aku udah bilang, aku nggak siap. Terus aku harus apa? Kamu mau aku ikhlasin semuanya? Sayang, dengerin aku ya. Kalau sampai kamu itu bisa hamil, otomatis mereka juga nggak bakal bisa jodohin kamu sama laki-laki itu. Semuanya ya bakal selesai. Mau nggak mau kamu harus nikah sama aku. Aku juga takut kehilangan kamu. Tapi bukan begitu caranya. Intinya kalau aku nggak hamilin kamu sekarang, semuanya akan sia-sia. Semuanya bakal terlambat. Terus kamu mau apa sekarang?
Ikut aku ya, kita pergi sekarang. Kita cari tempat aman buat ngebuktiin cinta kita yang sesungguhnya. Kamu harus hamil. Aku takut. Nggak usah takut ya, pegang tangan aku janji aku bakal jagain kamu, apapun yang terjadi. Nah, akhirnya kita udah sampai di hotel. Dani, aku takut. Kenapa kita sampai ada di sini? Kita pulang aja yuk. Aku juga takut, tapi aku terpaksa. Ini benar-benar terpaksa, nggak ada jalan lain. Kita harus lakuin ini demi hubungan kita. Tapi ini terlalu beresiko. Aku nggak siap. Kepala aku kayak mau pecah rasanya. Sayang, please deh, jangan terbebani kayak gini dong. Ayolah, kita sama-sama berjuang. Kita udah nggak punya waktu lagi. Kalau kita ambil langkah ini, hidup kita bakal berubah total. Kamu siap sama semua resikonya? Aku tahu, tapi aku siap tanggung jawab sama semuanya kok. Ya. Kalau begitu, aku juga siap. Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu cantik banget kalau nggak pakai kerudung, sayang. Ya Tuhan, ini nggak mungkin. Ini beneran terjadi. Ayo makan dulu. Dari kemarin Mama nggak lihat kamu makan loh. Jihan, kamu di kamar kan? Nak. Jihan, kamu kenapa? Dari tadi Mama panggil gak dijawab. Astagfirullah. Jihan, apa-apaan ini? Kamu hamil? Ma, aku nggak tahu harus ngomong apa, Ma. Ada apa, Ma? Kenapa Mama teriak-teriak? Tuh, lihat kelakuan anak kamu. Jihan, jawab Papa. Itu beneran, Jihan? Iya, Pak. Aku hamil. Kamu bikin malu keluarga, Jihan. Maafin aku. Kamu kenapa sampai begini, Nak? Aku terbebani dengan perjodohan itu. Aku cuma nyari jalan keluar. Jalan keluar, tapi dengan kayak gini juga jadi beban. Kamu mikir gak masa depan kamu gimana? Aku takut kehilangan Dani, Ma. Mama terus maksa aku nikah sama orang yang gak aku cinta. Kamu telepon Dani sekarang. Suruh dia datang. Dia harus bertanggung jawab. Dani, kamu sadar gak apa yang kamu lakuin ke anak saya? Kamu bikin dia hancur. Laki-laki kurang ajar kamu ya. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Saya ngaku semua ini karena pikiran saya terlalu sempit. Bu, tolong jangan langsung nyalahin Dani aja. Anak saya juga kebawa keadaan. Keadaan apanya? Anak kamu ngajak anak saya sampai begini. Maafin saya, Bu, Pak. Saya tahu saya salah. Ma, jangan salahin Dani. Aku juga ikut salah karena kita sama-sama mau. Semua sudah terlanjur terjadi. Yang Papa mau tahu, Dani, apa kamu siap untuk tanggung jawab sepenuhnya? Saya benar-benar siap, Pak, apapun kondisinya. Tapi jujur, ekonomi kita pasti bakal pas-pasan. Tapi saya bakal kerja apa aja buat anak ini. Alah, cuma tukang kuli mana cukup. Jangan rendahin anak saya. Dani itu pekerja keras. Kita selesaikan masalah ini, Ma. Jihan, Papa nggak mau kamu sengsara. Tapi ini udah bukan soal harga diri keluarga aja, Nak. Ini soal masa depan kamu juga. Kita nggak punya pilihan selain nikahin kalian secepatnya. Tapi Mama nggak mau kamu hidup miskin dan nggak jelas. Saya ngerti, Bu. Saya bakal berjuang sekuat tenaga saya sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada Jihan dan anak ini. Jihan, kamu sendiri siap nggak nikah sama Dani? Iya, Pak. Aku siap. Baik, kalau gitu kita sepakat untuk merencanakan acara pernikahannya. Dani, kamu harus siap mental dan siap kerja keras demi keluargamu nanti. Nak, buktikan kalau kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan sampai kamu lari dari masalah ini. Iya, Mah. Aku bakal bahagiain Jihan dan calon anakku kelak, Mah.